Pagi-pagi ini aku mau kasih pantun buat Andin. Ya udah kasih dulu. Cakepnya jangan lupa ya. Iya. Pelangi di matamu. Cakep. Cinta di hatiku. Cakep. Happy birthday ya untukmu, Andin Jendela Negeri. Tepuk tangan dulu dong semuanya di sini. Ada tuh suaranya tuh ya. Okay. Aku mau balas deh. Oh, boleh silakan. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Cakep le. Udah itu aja. Enak ya pantunnya. Iya, tapi lebih enak pantunku kayaknya deh. Emang itu kamu buka pantun dari buku siapa? Nih, ada namanya Mbak Nur Inaya SE. Waduh. Penasaran orangnya kayak gimana? Oh, penasaran. Oke, karena ya. Andin memang lagi ulang tahun, nanti kita hadirkan buat Andin ya sebagai udah lewat sebenarnya. Udah lewat ya. Tapi kita sapa dulu dong pemirsa di rumah. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Jendela Negeri kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita akan membahas informasi-informasi yang menarik dan inspiratif. Kali ini bersama saya Andin Wijaya dan tentunya saya Fedri Ramadan. Di hari ini hari Minggu ya, 29 Juni 2025 kami hadir memang akan membahas hal yang gak kalah penting khususnya terkait dengan literasi. Namun bicara literasi ini kita juga pengen ngajak dulu nih Andin, kemarin kalau nggak salah liburan ya. Kemana ya? Ke Raja Ampat. Ke Raja Ampat. Oke, sempat main ke Papua nggak mampir? Iya, itu kan Papua Barat Daya kan. Iya betul, maksudnya ke kotanya. Ke kota Sorong. Oke, baik. Nah kita juga pengen ngajak nih pemirsa di rumah melihat-lihat nih ada salah satu yang sebetulnya sangat menarik di sana Andin. Oke. Ya berupa kerajinan tas ya. Oh oke, kerajinan tas ya. Tapi tentunya juga seperti biasa ya kita akan hadirkan dulu ini pembahasan-pembahasan yang menarik dan juga inspiratif tentunya. Seperti apa informasi dari Papua, ini dia. Noken dibuat dari serat pohon yang dirajut dengan tangan oleh para perempuan Papua dengan kesabaran yang nyaris meditatif. Setiap simpulnya bukan hanya sekedar teknik, tetapi cerita tentang alam, keluarga, dan kesinambungan. Noken menggambarkan filosofi masyarakat Papua yang menjunjung tinggi kerja dan tanggung jawab secara harfiah dan makna. Bagi suku-suku asli Papua, khususnya di wilayah pegunungan, Noken adalah jati diri dan identitas. Noken ibarat ibu yang mengiringi masyarakat Papua sejak dini. Ia hadir dalam tiap fase kehidupan, seolah berkata, hidup harus dibawa, bukan ditinggalkan. Lebih dari fungsinya, tas etnik dari Papua ini merupakan simbol yang menandai perdamaian, kepemimpinan, hingga menjadi bagian dalam proses politik sosial. Bahkan UNESCO pun mengakui Noken sebagai warisan tak benda dunia yang dimiliki tanah Papua. Ini Noken ini identitas jati diri kita orang gunung. Jadi asal usul Noken ini dia semudah ini kita berpikir, tetapi Noken ini dia punya proses itu lama. Dan ini cara buat Noken ini berasal dari bahan-bahan lokal. Maka sampai orang-orang tua itu dibuat, dianyam, lalu dari situ nanti akan dia jadi Noken, dalam bentuk Noken. Dan Noken ini jati diri untuk kita orang gunung. Jadi itu tidak bisa kita pisahkan. Dia melekat. Itu termasuk Noken ini kekayaan kita orang gunung. Jadi Noken ini tidak bisa kita main-main terhadap Noken, tetapi Noken ini dia itu bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita punya anak, contoh anak lahir itu nanti kita akan isi dia besarkan sampai dalam Noken, sampai dia nanti akan umur 3-4 tahun, itu baru nanti akan dikeluarkan dari Noken. Dalam dunia yang semakin cepat dan instan, Noken hadir sebagai pengingat bahwa tangan manusia, jika digunakan dengan hati, bisa menciptakan sesuatu yang abadi.
bukan hanya sekedar wadah atau kantong kehidupan yang menyimpan lebih dari sekedar barang, melainkan jiwa sebuah bangsa. Nah, itulah tadi noken cantiknya ya. noken dari Papua yang bisa dijadikan tas. Terus juga kalau misalnya untuk wanita biasanya kayak semacam apa namanya shawl begitu. Cantik-cantik banget ya Betul. tadi ya. Kita harus beli nih buat liburan boleh. Nah iya boleh. Oke, kita akan hari ini akan membahas sesuatu yang sangat tentunya dekat dengan kehidupan kita ya. Tapi memang seringkali ini kurang kita hargai. Apa itu? Yaitu membaca ya. Ini sebuah kegiatan yang jika dimulai sejak dini, pemirsa bisa membuka banyak pintu bagi masa depan kita. Tapi tahukah pemirsa bahwa membaca bukan hanya tentang membuka buku dan mempelajari hal-hal baru, tapi ada satu hal lagi yang lebih seru, yaitu menulis. Ya, betul sekali. Dan bayangin deh, nah kalau kita suka baca ya, dan bisa banget tuh ya bikin cerita, kemudian juga ada berbagai pemikiran, kemudian juga atau sekarang mungkin menulis pengalaman yang seru lewat tulisan. Dan menulis itu juga sebetulnya adalah salah satu cara untuk kamu ngomong ke dunia, cuma lewat kata-kata di kertas. Iya bener banget. Jadi jangan cuman kalau lagi galau aja kita tulis ya, tapi misalkan kita menemukan hal-hal yang indah di luar sana, boleh ditulis ya, siapa tahu itu bisa dijadikan buku. Oh iya, jadi jangan curhatan terus di Facebook. Jangan curhat. Oke, nah pagi ini kita akan membahas bagaimana sih dunia membaca dan menulis ini untuk bisa saling melengkapi. Terutama untuk generasi muda yang lagi mulai jatuh cinta dengan buku. Nah ini siapa tahu ada tips supaya kegiatan membaca dan juga menulis ini bisa jadi kebiasaan yang asik dan juga nggak bosen. Betul, ya. jadi makin semangat nih buat baca buku, lebih giat lagi. Nah, kita juga seperti biasa sudah kehadiran narasumber, betul? Betul sekali, pagi hari ini sudah ada Mbak Inayah Nur selaku penulis dan juga pegiat literasi yang sudah hadir di studio Nah, TVRI. yang punya buku nih punya buku hadir. tadi ya, yang kamu bacain tadi ya. Betul, yang ini nih. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Sama-sama. Jendela Negeri. Oke, Mbak Inayah tadi kayaknya ini salah satu bukunya yang isinya pantun puisi, diterbitkan kapan nih kalau boleh tahu? Betul. Itu diterbitkan November 2024. Oh, Wah, baru aja, masih baru anget ya. ya. Iya, Aku betul. baca tadi berarti masih anget ya. Masih anget. Kemudian juga ada tentang banyak hal ya. Ada juga tentang pimpinan begitu, kemudian pemimpin negeri ini begitu. Dan apalagi nih yang sejauh ini Mbak Inayah tulis selain memang ada pantun seperti ini? Saya menulis naskah puisi juga, menulis yang diikut sertakan lomba tingkat nasional lewat medsos, sesuai dengan era digital saat ini, Kak. Oh oke, jadi beberapa puisi ataupun tulisan-tulisan yang dibuat oleh Mbak Inayah ini tentunya juga melihat situasi dan kondisi sekarang Betul, juga ya. disesuaikan. Oke, tapi menurut Mbak Inayah ya, menulis bagi Mbak Inayah sendiri secara pribadi, terutama di era digital saat ini, seperti apa sih? Menulis di era digital saat ini sebetulnya menurut saya lebih efektif, efisien, dan aksesnya lebih dimudahkan. Menulis di era digital saat ini menggunakan perangkat digital seperti ponsel atau tablet, komputer, laptop, bisa di mana saja, kapan saja. Oke. Jadi sambil di luar juga bisa ya nulis Bisa ya? sambil di perjalanan atau kita lagi santai, ini istirahat setelah selesai pekerjaan rumah mungkin. Ya, apalagi ngurus anak ya, Iya. rumah tangga, tapi masih sempat ya Mbak? Iya, dimanapun kebetulan ada ya. Menceritakan apa namanya, hari ini saya memasak untuk anak dan suami saya, Betul, gitu-gitu ya. Saya juga mencatat ini Mencatat ya? menu Menu, masakan. ya benar. Betul. Jadi Supaya sebenarnya menulis tuh nggak cuma puisi dan apa namanya puisi, pantun dan lain-lain ya, bisa apa aja Bisa apa sebetulnya saja. ya. Oke, Mbak Inayah, nanti kita akan ajak Mbak Inayah juga untuk melihat nih di beberapa daerah terkait dengan bagaimana tradisi menuju era digital saat Betul. ini, tentunya dalam segmen reportase berikut ini.
Pertama kita ke Provinsi Kalimantan Barat terlebih dahulu, di mana di era digital tulisan ternyata masih punya banyak penggemar nih. Salah satunya ada Rosadi Jamani, penulis dengan lebih dari 215.000 pengikut di salah satu platform media sosial. Ini membuktikannya bahwa tentunya menulis di era digital saat ini mudah begitu. Mudah karena ada digital ya. Yep, betul sekali. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama reporter TVRI dari Kalimantan Barat, yaitu ada Slamet Riki Haryadi. Selamat pagi, Slamet. Ya, selamat pagi Andi dan juga Fedri. Oke, baik. Selamat bisa diinformasikan kepada kita tadi salah satu penulis juga yang pengikutnya di banyak sekali ya di platform media sosial, tentunya untuk mengajak masyarakat untuk gemar menulis dan membaca. Silakan. Sekarang kan udah malas karena Ya, Fedri, dan selamat pagi untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, hampir semua kontennya berupa tulisan yang dipadukan dengan gambar serta musik. Dan ada salah satu karyanya yang juga hampir dibaca sudah mencapai 10 juta kali. Dan tentunya hal ini menunjukkan bahwa di era digital masih banyak yang lebih suka membaca. Dan menurut Rosadi juga bahwa tulisan di era digital tak bisa datar dan membosankan, dan tentunya harus hidup dan penuh emosi. Ia juga mengungkapkan hal tersebut juga bisa menggunakan gaya bahasa ataupun majas untuk menarik perhatian dari para pembaca itu sendiri. Dan menurut Rosadi juga menulis di era digital ini bukan hanya soal isi, tetapi juga bagaimana menyentuh hati para pembacanya. Dan setiap hari Rosadi juga mengunggah sekitar 3 tulisan hanya dari ponselnya saja, dan semuanya ia tulis dengan sesuaikan perkembangan zaman. Kemudian ia melakukan sebuah riset dan akhirnya menulis. Bagi Rosadi, menulis di era digital juga berarti siap menerima komentar dari para pembaca, namun ia juga mengungkapkan jangan berhenti hanya karena kritik. Dan berikut keterangan dari penulis yang juga ketua Satu Pena Kalbar, Rosadi Jamani. kemudian bisa kita kasih musik sesuai dengan kontennya. Kalau dia sedih, berarti musiknya sedih. Kalau dia tentang perang, berarti musiknya tentang perang. Kalau dia tentang kecaman, berarti musiknya harus lebih keras gitu, metal gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga itu terbangun emosinya. Ya, seiring berjalannya waktu, menulis di era digital juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah penggunaan artificial intelligence atau yang disebut atau dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan atau yang kita kenal saat ini dengan istilah AI. Dan pemirsa, salah seorang jurnalis di Pontianak mengakui bahwa AI memang menjadi salah satu kemudahan, namun tidak untuk bergantung dalam membuat berita atau mengandalkan kecerdasan dari komputer tersebut. Hal yang sama juga diutarakan oleh sejumlah mahasiswa bahwa AI selain menjadi tantangan, ia juga sekaligus bisa menjadi alat bantu terutama saat mengerjakan tugas kuliah. Dan berikut ungkapan dari jurnalis di Pontianak dan mahasiswa. Kalau terlalu memanfaatkan AI secara terus-menerus itu bisa mengurangi skill menulis kita. Jadi terlalu bergantung pada penggunaan AI itu sendiri. Tapi satu sisi ada juga kelebihan dari AI itu, yaitu jadi bisa mencari referensi terkait rekomendasi judul-judul atau perbaiki kalimat yang dikira masih kurang baku menjadi lebih sempurna dengan menggunakan AI tersebut. Peluangnya di mana mahasiswa tentu punya alat bantu lebih gitu untuk menyelesaikan banyak tugas, untuk menangani banyak hal yang menjadi pertimbangannya dia. Tapi tantangan besarnya juga mahasiswa ini jadi bergantung gitu. Contohnya kita memanfaatkan AI sekedar lah untuk parafrase sebuah kalimat. Padahal dulu kita bisa mengandalkan logika kita sendiri gitu untuk menerjemahkan sesuatu.
Ya pemirsa, tantangan menulis di era digital saat ini meliputi persaingan konten yang sangat ketat, kemudian kebutuhan untuk menguasai platform digitalis yang muncul dari media sosial, serta masalah keaslian konten tersebut. Selain itu, penulis juga harus beradaptasi dengan kecepatan kerja yang tinggi dan memastikan keakuratan serta keaslian informasi yang disajikan. Dan demikian dari Kalimantan Barat, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih. Selamat Riki Haryadi melaporkan langsung dari Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali dan salam untuk teman-teman di sana. Baik, kita akan kembali ke Mbak Inaya. Tadi juga semangat menulis di Kalimantan ternyata juga terus masih menyala begitu ya. Mbak, kalau bicara mengenai hobi menulis, kadang kan menulis itu terkesan membosankan ya. Kemudian juga yang kedua, tidak semua, apalagi anak muda nih, kalau disuruh nulis tuh kayak gimana, dia lebih pengennya kayak curhat daripada nulis ya kan. Curhat ngomong langsung begitu. Nah, untuk menimbulkan semangat menulis, khususnya buat pemula juga, ataupun mungkin buat anak muda, itu versi Mbak Inaya itu seperti apa sih? Versi saya menulis itu adalah menuangkan ide, gagasan ke dalam tulisan kita dalam bentuk buku. Betul. Bisa juga ya. Di era digital saat ini, menurut saya menulis itu justru lebih dimudahkan, Kak. Karena banyak perangkat digital seperti ponsel, tablet, komputer. Itu kita dengan mengakses digital tersebut, proses menulis kita itu menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah disebarluaskan. Tapi tentunya kita mengacu kepada etika menggunakan itu ya, gadget itu tersebut, tidak menyinggung atau merugikan orang lain, gitu ya. Iya, mengandung sara gitu. Kemudian gambaran saya terhadap di pemuda saat ini ya, ini apa namanya, harus kita guru-guru di sekolahan harus sering mengingatkan kepada anak-anak di sekolah untuk gemar menulis secara manual juga tentunya. Jadi tidak memudarkan tradisi menulis secara manual juga. Sehingga menulis tersebut bisa lebih digalakan lagi. Oke, jadi sebenarnya lebih memudahkan dengan di era digital ini ketika menulis ya. Tapi itu merupakan salah satu semangat harusnya buat kita. Betul. Karena tadi banyak sekali ya perangkat-perangkat ataupun juga di media sosial yang bisa langsung di-sharekan. Nah, ini saya penasaran nih, Mbak Inaya, ini kan ada beberapa ya buku. Ada kita lihat ya. Coba ini ada yang judulnya Ibu, terus ada juga di sini Merdeka, terus ini apa lagi? Menyelami isi hati. Menyelami isi hati, terus ada Tumbuh di Antara Kesunyian. Waduh, ini aku banget nih. Terus ada lagi Hangat Genggamanmu. Nah, ini aku juga nih ya. Ini kamu semua ya, kamu baca nanti ya. Ada lagi tadi Pantun dan Puisi ulang tahun. Ini sama terakhir Senja, Luka dan Cerita. Ini kamu juga. Oh, ini aku juga ya. Ada semua aku juga ya. Kamu yang penuh luka. Semuanya Mbak Inayah tulis buku-buku ini ataupun juga tadi puisinya, pantunnya. Saya penasaran nih, ketika Mbak Inayah nulis itu ceritanya langsung aja, misalnya atau lagi masak tiba-tiba keidean mau ini langsung tulis gitu. Kan? Terus misalkan lagi diam sendiri langsung tulis apa gimana nih, atau itu biasanya dari kisah-kisah Mbak Inayah sendiri atau hanya berimajinasi, gimana? Sumber menulis itu bisa dari mana saja ya, atau pengalaman sendiri, atau inspirasi dari kita membaca buku, atau kita saat di perjalanan, saat kita represi mungkin melihat danau, pantai. Jadi bisa kapan saja, di mana saja. Caranya kita mencicil menulis tuh di ponsel atau tablet yang sekiranya ternyaman lah. Yang aplikasi ternyaman menurut kita, atau di buku juga bisa juga. Tapi itu memang dari diri sendiri atau memang berupa fiktif atau mungkin imajinasi saja terus tiba-tiba dituangkan ke dalam kertas, atau seperti apa tuh?
Iya, saya seringnya imajinasi atau pengalaman atau sharing temen, bisa juga. Yang kalau misalnya curhat ke Mbak Ina bisa tuh dijadiin buku ya. Oke, nanti kita curhat ya. Jadi buku ya antara Andin dan Fedri. Ya. Iya, boleh juga. Oke, boleh. Oke, Mbak Ina, kita tahan dulu. Kita nanti akan berbincang lagi terkait dengan tradisi menulis di era digital. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Menemani libur sekolah, ada yang seru nih di TVRI. Program edukatif yang dikemas secara menarik, melalui dialog, lagu, cerita, serta aktivitas kreatif. Nah, Kak Tenggo mau tanya, siapa yang di sini suka sama cerita dongeng? Tenggo dan Jojo akan menghibur sekaligus mendidik, mengajarkan kejujuran, persahabatan, cinta lingkungan, dan kebiasaan baik sehari-hari. Tenggo dan Jojo, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Omnivora, karena cenderung memakan serangga. Masih bersama kami di Jendela Negeri TVRI, tentunya masih bareng Andin dan juga Fedri di sini pemirsa. Dan juga Mbak Ina ya juga di sini. Oke, sebelum kita ke daerah lainnya ya untuk melihat informasi lainnya, kita mau ngobrol lagi nih sama Mbak Ina ya. Mbak Ina ya, sebetulnya selama Mbak Ina ya menulis, membuat puisi, pantun dan lain-lainnya, pasti kan itu sebenarnya dari dulu ya, maksudnya digital belum terlalu seperti sekarang gitu. Nah menurut Mbak Inaya sendiri ini ada tantangan terbesar nggak sih untuk menjaga menjaga semangat menulis di tengah konsisten ya? Iya, di tengah budaya digitalisasi ini. Ya baik, terima kasih. Menurut saya tantangan terbesarnya adalah memang terkadang kita menulis itu membosankan ya terkadang, atau lagi mungkin pas banyak pikiran atau kerjaan. Jadi kita harus bisa mensiasati sendiri tuh kapan waktu ternyamannya untuk menulis, misalkan malam hari atau pagi-pagi sekalian gitu ya. Di saat kita udah berwaktu senggang gitu, kita bisa mencicil tulisan kita tuh, misal kita mendapat inspirasi satu bait atau beberapa bait, kita tulis dulu di handphone mungkin. Kemudian tantangannya juga kita kadang ke distract tuh, kita jangan dipaksain tuh momen itu, kita lanjutkan dulu, selesaikan dulu tugas-tugas. Kebetulan saya juga bekerja aktivis Dharma Wanita juga. Oh, Dharma Wanita. Jadi harus bisa mengatur waktu sendiri kita, waktu harus bisa profesional juga. Misalkan waktu bekerja ya bekerja, waktu berkegiatan di Dharma Wanita ya kita selesaikan dulu. Pokoknya di waktu-waktu senggang
yang kita menurut kita nyaman dulu tuh. Baru lah ya. Bisa kita ini juga tuh mencari momen untuk diri kita sendiri. Misalkan kita healing, mencari kesunyian ya. Iya, kesunyian kan bisa juga gitu ya kan? kita duduk di bawah pohon atau kita melihat danau mungkin. Pokoknya air yang tenang gitu bisa memberi aura positif juga, energi positif. Iya, Buru-buru ke Curug langsung deh nyari-nyari tempat-tempat di air atau ya. mungkin kalau kita mau belajar mungkin ya sekitar jam 5-an itu bagus juga. Idealnya ya. Iya, jam 5 sore atau mungkin sebelum subuh atau kita setelah ini menyiapkan sarapan mungkin. Belum terlalu hektik ya jadinya. Oke, Mbak Ina, ya nanti kita akan ngobrol lagi. Kita juga akan melihat nih, mengajak pemirsa dulu menuju Bandung, Jawa Barat, di mana memang tradisi menulis di era digital mengalami pergeseran, namun tetap relevan. Meskipun tulisan tangan dan surat menyurat melalui pos dan juga seringkali terbengkalai, menulis tetap menjadi sebuah keterampilan penting yang harus kita asah terus dengan banyak membaca. Dan sudah ada nih reporter Astri Nur langsung melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Astri, apa kabar di Bandung? Cerah sepertinya. Selamat pagi, Fedri, Andin, dan juga ada Bu Inayah ya di sana. Iya, cuaca di Bandung saat ini sangat cerah sekali dan biasa udara di Bandung kalau pagi hari ini sejuk banget. Nah, Fedri dan juga Andin, ngomong-ngomong terkait kemampuan menulis nih ya. Memang kemampuan menulis di era saat ini di mana perkembangan teknologi dan juga digitalisasi masif berkembang, setiap orang mendadak atau tiba-tiba jadi penulis nih. Penulis di caption postingan di sosial media. Ada yang tiba-tiba jadi puitis, ada yang tiba-tiba jadi bijaksana banget, ada si paling informatif, dan bahkan ada yang malah curcol di media sosial. Tentunya itu semua tidak apa-apa, namun alangkah lebih bijaksana apabila kita bisa memilah dan memilih padanan kosakata supaya lebih bijak lagi di postingan sosial media agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, ini tentunya kemampuan menulis di era digitalisasi saat ini menjadi tidak terhindarkan. Menurut salah seorang pegiat literasi digital dari Unisba Bandung, Santi Indra Astuti mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa menulis apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa mencerna informasi melalui sebuah bacaan yang mana nanti bisa dituangkan kembali dalam bentuk sebuah tulisan yang bisa diekspresikan melalui berbagai media, termasuk salah satunya yaitu media digital. Dan kemampuan membaca itu tersendiri sangat penting karena membaca ini dapat memperluas wawasan, memperkaya pembendaharaan kosakata. Hal itu menjadi modal awal untuk seorang penulis menuliskan ide serta gagasannya melalui bentuk sebuah tulisan yang berkualitas. Berikut keterangan selengkapnya dari pegiat literasi digital Unisba Bandung, Santi Indra Astuti. Nah, di era sekarang ini menulis harus menjadi satu hal yang kita asah dan kita latih terus-menerus. Caranya bagaimana? Banyak membaca. Satu-satunya cara untuk bisa menulis dan banyak menulis adalah dengan banyak membaca. Karena dengan membaca, horizon kita akan terbuka luas, kita mendapatkan banyak gizi dan pancingan untuk dituliskan kembali. Dan ketika kita menulis, kita tuh nggak akan kehabisan ide. Kita bisa memperkaya tulisan kita dengan berbagai bacaan yang sudah kita miliki. Iya. Kemampuan menulis kita akan semakin meningkat apabila kita terus berlatih dengan membaca. Diperlukan bahan bacaan yang banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari sumbernya, yakni dari buku-buku yang bisa dipinjam melalui perpustakaan dimanapun. Salah satunya yakni di perpustakaan Unisba Bandung. Yang mana menurut data statistik laporan triwulan akhir mengatakan kunjungan ke perpustakaan Unisba ini ada sebanyak 6.900 kunjungan dan juga tercatat ada 1.500 transaksi peminjaman buku. Hal tersebut atau data tersebut mengungkapkan bahwa minat membaca mahasiswa di Unisba Bandung ini dikategorikan cukup baik. Berikut keterangan selengkapnya dari Kepala UPT Perpustakaan Unisba Bandung, Ridwan Darmawan.
Ya, masih cukup banyak. Tentunya didukung dengan dosen-dosen di fakultas juga yang mensupport mahasiswa untuk gemar menulis ya. Salah satunya juga kami sempat mempunyai program untuk penulisan karya ilmiah bekerja sama dengan dosen. Itu juga untuk menumbuhkan minat mahasiswa untuk gemar menulis karya ilmiah. Tentunya irisannya adalah dengan penyediaan sumber-sumber koleksi atau buku yang dapat membantu penulisan karya tersebut. Di era perkembangan teknologi saat ini, di mana perkembangan kecerdasan buatan atau AI bisa membantu manusia untuk membuat sebuah karya tulisan, menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk generasi saat ini membuat karya tulisan. Jangan sampai AI dijadikan menggantikan peran manusia untuk membuat karya tulisan. Namun jadikanlah AI sebagai alat bantu untuk mempermudah generasi saat ini kita untuk membuat karya tulisan. Kuncinya adalah kemampuan membaca akan selalu berbanding lurus dengan kemampuan menulis. Apabila kita memperbanyak bacaan, hal tersebut tentu akan meningkatkan kemampuan tulisan kita. Demikian Andin dan juga Fedri dari Bandung. Astri, ini sebetulnya menarik. Tadi Astri bilang kalau dalam menulis ada sekarang semua udah jadi si paling bijak ya, si paling curcol. Nah, kalau Astri sendiri kalau menulis itu termasuk kemana sih? Kayaknya si paling curcol deh kayaknya. Soalnya setiap kemana-mana pun aku akan selalu update perasaan dan juga momen, membagikan kebahagiaan dan momen apapun itu. Jaga terus ya semangat menulisnya. Kami tunggu loh tulisan-tulisan kamu. Terima kasih Astri, selamat berakhir pekan di Bandung, Jawa Barat. Oke, itu tadi Astri dari Bandung, Jawa Barat. Andin ya. juga kayaknya ya, curcol ya. Aku enggak sih ya, si paling nyimak lah nyimak gitu ya. Oke, baik, kita kembali lagi ke Mbak Inaya. Mbak Inaya ini kan lihat tadi ada sering menulis sendiri juga gitu, dan juga bergabung dengan penulis-penulis yang lain begitu. Ada bedanya nggak sih ketika menulis sendiri dan juga menulis untuk yang lainnya, ada perbedaannya nggak sih? Betul ada Kak perbedaannya. Kalau kita menulis, kalau saya kan berawal dari perlombaan ya, perlombaan Agustusan tahun 2024 sayembara Merdeka. Di situ saya merasa semangat menulis, uji tulisan saya sejauh mana kemampuan saya menulis. Sebenarnya saya awalnya iseng juga tuh, nekat ya, ikut lomba menulis. Sebelumnya belum pernah menulis sama sekali malah. Jadi karena saya terbiasa semangat berpartisipasi, semangat berkegiatan di Dharma Wanita. Pokoknya saya selalu ikut perlombaan di kantor atau di Dharma Wanita. Oh, jadi ini ibu-ibu Dharma Wanita juga lagi nonton kita. Iya, nih, betul. Ya? Selamat pagi. Selamat pagi untuk ibu-ibu Dharma Wanita yang lagi nonton Mbak Inaya dan juga kita berdua ya. Oke. Nah, ini pantesan ya. Tadi saya lihat ini kan ada buku pantun dan juga puisi ini yang ditulis oleh Mbak Inaya sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ucapan-ucapan pantunnya ataupun juga puisinya, ini kebanyakan ada tentang RSU begitu ya, terus juga tentang DWP-nya, Damkar DKI-nya dan lain-lainnya gitu. Betul, ya. Jadi Kak. karena ini juga didukung oleh teman-teman dari ibu-ibu Dharma Wanita RSU ya. Iya. Oke. Saya juga mohon izin berterima kasih, menyapa-nyapa boleh ya. Oke. Baik Mbak, tapi sebelum itu saya juga mau tanyakan lagi nih, secara personal nih untuk Mbak Inaya sendiri, manfaatnya itu seperti apa ketika Mbak Inaya memutuskan sudah menjadi penulis dari 2024? Manfaatnya menurut saya lebih meningkat lagi tuh membacanya ya. Lebih meningkat membacanya, kemudian mengembangkan potensi diri dalam menulis, terus meningkat melatih daya ingat kita tuh. Kemudian kita jadi lebih berkreasi, lebih berinovasi, pokoknya lebih aktif di bidang pendidikan. Kebetulan kan saya di bidang pendidikan ya kalau di Dharma Wanita. Jadi lebih ini juga tuh, lebih
kita tuh sebenarnya menulis itu bekerja untuk keabadian, Kak. Karena dengan menulis kita bisa mengabadikan karya kita tuh, bisa kekal untuk selamanya. Jadi ada hasil karya kita dalam bentuk buku. Jadi kita bisa mewarisi pemikiran kita, karya kita lewat menulis. Secara personal branding juga Mbak mulai dikenal saat ini sebagai penulis atau bagaimana nih? Sebenarnya saya bukan ahli penulis juga ya, hanya mencoba menulis saja. Ya? Kemudian saya merasa lebih berkreasi ternyata. Jadi lebih ke pembuktian sejauh mana saya bisa menulis. Kemampuannya dalam menulis. Sebenarnya saya bukan mau diakui seorang penulis juga. Karena saya kan bekerja juga tuh di RSU Kota Tangerang Selatan. RSU Kota Tangerang Selatan. Baik. Itulah walaupun pertamanya hanya coba-coba, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dan juga tidak meninggalkan kosakata yang ada di dalam tulisan begitu ya, dengan sesuai KBBI-nya, kaidahnya. Oke, baik. Nah, sebelum tadi Mbak Inayah juga kan salah satu pekerja di RSU Tangerang begitu ya, dan RSU Kota Tangerang Selatan. Oke, baik. Ini juga mau ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu DWP-nya ya. Betul. Boleh silakan nih. Salam, saya Inayah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Kulsum selaku Ibu Direktur RSU Kota Tangerang Selatan, Ibu Cynthia Bayu selaku Ibu Kadis Damkar DKI Jakarta, Ibu Woro Sugeng selaku Ibu Sekdis Damkar DKI, kemudian Ibu Ella Julaila selaku Ibu Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, kemudian Ibu Umi Sarono, Ibu Kepala Sektor Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Kelurahan Mampang Perapatan ya Kak. Dan semua teman-teman saya di kantor, semua ibu-ibu Dharma Wanita yang sudah mendukung saya selama ini Kak. Iya, seru banget ya, walaupun juga bekerja tapi dapat dukungan juga ya dari teman-teman ibu DWP di sana ya. Oke, baik. Ini karena lagi nonton juga nih, mungkin ada pesan ataupun juga harapan dari Mbak Inayah sendiri nggak sih untuk anak-anak muda nih, tips ya bagi anak-anak muda yang ingin mencoba menulis seperti Mbak Inayah, itu harus punya apa aja nih kriterianya, bagaimana tipsnya? Banget gitu. Iya. Memulai menulis itu kita bismillah, jangan ragu untuk menulis dari hati akan sampai kepada pembacanya ya. Dari hati sampai ke hati juga ya. Betul. Kemudian kita menulis jangan salah, itu juga salah niat ya. Kita meraih cahaya dari Sang Pencipta tentunya ya, Sang Maha mempunyai karya tulis ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian kita menulis dengan kreasi imajinasi kita, atau bisa juga dengan pendapat atau pandangan atau pengalaman. Pokoknya dengan menulis pasti kita bisa kok, asal bisa menyelesaikan tulisan juga, jangan hanya memulai tapi harus bisa menyelesaikan naskah tulisan tersebut yang paling pentingnya Kak. Pokoknya jangan ragu menulis, tulislah apa saja yang kita sukai atau kita minati. Oke, jadi harus berani memulai. Harus berani memulai, kemudian menyelesaikan naskahnya. Nggak mulai-mulai aja nih. Kan? Oke, Mbak Inayah, ini kan ada hampir dalam setahun Mbak Inayah menyelesaikan 8 buku ya. Oh iya betul. Banyak ya Mbak, ini termasuk banyak kalau menurut saya. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi faktor utama atau mungkin bisa dibilang motivasi utama ketika Mbak dari satu buku akhirnya nambah lagi. Apa sih sebetulnya motivasinya Mbak? Motivasi saya menulis ya itu sebenarnya lebih ke pembuktian ke diri sendiri ya, bukan ke pengakuan publik, bukan. Jadi semangat berkarya, berkreasi. Kemudian saya merasa dengan menulis kita mempunyai karya abadi gitu. Betul. Tapi targetnya sendiri ada nggak sih, maksudnya mungkin untuk 2025 aku mau menerbitkan sampai 15 buku ke depannya atau seperti apa? Iya betul, targetnya ada. Saya juga berminat menulis kata-kata motivasi mungkin, atau mungkin saya bisa menginspirasi ibu-ibu Dharma Wanita, karena dengan kita menggalakkan gemar menulis di kalangan ibu-ibu ya terutama. Jadi ibu-ibu kan faktor utama pendidik di rumah ya. Jadi dengan ibu-ibu gemar menulis,
otomatis kita mencontohkan kepada anak kita. Kita secara tidak langsung mencontohkan, mengajak gemar menulis juga kepada anak, atau ngajak bareng-bareng belajar membaca mungkin, atau kita bisa berlatih berkreasi bareng anak, atau kita bisa membuat pantun atau puisi atau novel mungkin. Baik, jadi juga apa namanya ini ya, nggak cuma hanya anak-anak muda saja, tapi juga para ibu-ibu yang bekerja begitu, kan yang berawal dari itu kan, dari ibu rumah tangga, terutama itu kan pendidik paling pertama. Betul sekali. Jadi walaupun sudah menjadi ibu rumah tangga begitu ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk terus berkarya dan membuktikan diri begitu ya, apalagi kalau seperti Mbak Inaya yang suka menulis begitu ya. Oke, ini luar biasa banget ya. Tadi setelah kita lihat-lihat banyak sekali bukunya, terus juga inspiratif banget dari Mbak Inaya sebagai ibu rumah tangga, terus juga sebagai pekerja juga. Ini sangat menginspirasi bagi ibu-ibu yang ada di rumah yang mungkin saat ini ragu, tapi ketika lihat Mbak Inaya langsung gas. Atau berani memulai tapi ragu-ragu menyelesaikan, ya kan? Harus tadi berani memulai dan juga menyelesaikannya. Konsistennya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Inaya selaku penulis dan juga pegiat literasi, tentunya sudah menginspirasi kita semua, pemirsa juga di rumah, dan semoga tulisan-tulisannya kita nantikan lagi, tulisan-tulisan terbarunya. Jangan pernah berhenti menulis, kami tetap menunggu tulisan-tulisan berikutnya. Apalagi yang motivasi, kata-kata motivasi itu pasti sangat diminati banget ya. Saat ini. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak. Sehat selalu dan sukses selalu ya. Makasih Mbak. Terima kasih juga TVRI. Oke. Iya. Baik pemirsa, informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis merebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Menemani libur sekolah, ada yang seru nih di TVRI. Program edukatif yang dikemas secara menarik, melalui dialog, lagu, cerita, serta aktivitas kreatif. Nah, Kak Tenggo mau tanya, siapa yang di sini suka sama cerita dongeng? Tenggo dan Jojo akan menghibur sekaligus mendidik, mengajarkan kejujuran, persahabatan, cinta lingkungan, dan kebiasaan baik sehari-hari. Tenggo dan Jojo, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kau nih orang, karena cenderung memakan serangga. Kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Jendela Negeri. Oke, seperti yang tadi kita janjikan, kita akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan lagi nih. Nah, kita akan menuju Semarang, Jawa Tengah. Bicara mengenai Semarang, sebetulnya banyak ya objek wisata. Dan ini ada bendungan atau waduk berperan penting dalam mewujudkan kemandirian pangan dan juga energi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pendanaan melalui alokasi APBN menjadi langkah strategis agar pemandirian atau ketahanan itu semakin terwujud. Dan ini liputannya untuk Anda. Awal tahun 2025 masih menjadi derita bagi warga Pantura, Jawa Tengah. Didera hujan deras, Sungai Cabean di Demak meluap dan membuat tanggul jebol. Sungai Tuntang juga meluap yang membawa ancaman banjir. Banjir yang masih terjadi menjadi rentetan dari gagalnya sistem alur sungai Ceragung di bagian atas. Akibatnya, Kali Cabean, Tuntang, dan kali kecil lainnya di Demak tidak dapat menampung debit banjir. Untuk mengatasi persoalan banjir di alur Sungai Ceragung,
kini sedang dibangun Bendungan Jeragung sejak tahun 2021. Tepatnya berada di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Bendungan Jeragung ini akan mengurangi risiko banjir sekitar 45%. Kondisi itu mengurangi tekanan terhadap kali di bagian hilir Demak, Semarang, Grobogan, dan sekitarnya. Pembangunan Bendungan Jeragung merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN. Intinya dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk Jeragung sudah, masih dan akan terus Pak menjadi andalan buat masyarakat Indonesia. Dengan dana APBN manfaatnya sangat banyak buat masyarakat, dan kita pastikan dana APBN itu kan pajak ya, pajak masyarakat itu akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat juga Pak. Elaborasi peran dilakukan Kementerian Keuangan yang menyediakan anggaran dan dialokasikan melalui Kementerian PU. Harapannya APBN yang telah dikucurkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat setelah Bendungan Jeragung beroperasi. Sehingga APBN atau kita sebut ya, uang kita ini hadir terus di sini dalam membangun infrastruktur yang ada di lingkungan Semarang ini maupun di Jawa Tengah ini. Dan salah satunya pembangunan waduk di Jeragung ini. Karena itu bisa manfaat ya, saat ini sudah terasa gitu ya, untuk banjir aja sudah bisa dikendalikan. Ratusan pekerja dikerahkan untuk mempercepat penyelesaian Bendungan Jeragung. Ratusan kendaraan dan alat berat juga dioperasikan agar target sesuai jadwal. Meski Bendungan Jeragung belum selesai, warga Dusun Sapen, Kecamatan Pringsurat justru menjadi penerima manfaat pertama. Dusun yang sebelumnya selalu dilanda banjir, kini sudah terbebas karena aliran Kali Jeragung tidak lagi mengarah ke dusun. Belum rampung niku alhamdulillah pun aman toyo mboten mlebet mriki. Ngoten. Ngamanke sing Dusun Sapen niku saged aman sedaya. Pun toyo pun mboten sebelah mriki nggih. Pun mboten nerak niki napa dusun. Nggih alhamdulillah pun medal airane ki ambak niki pun dibendung. Bendungan Jeragung dapat menjadi potret keseriusan negara selain mengatasi persoalan banjir, juga swasembada pangan hingga penyediaan air baku. Bendungan Jeragung bukti nyata, elaborasi anggaran pembangunan untuk kemaslahatan. Bendungan Jeragung semoga segera diselesai ya proses pembangunannya sehingga banyak lagi yang bisa menerima manfaatnya. Betul sekali. Oke, kini kita beralih ke Kalimantan Barat di mana ada pelukis kaligrafi Arab yang merupakan aliran seni lukis menggunakan huruf Arab. Nah, ini untuk menghasilkan karya seni menulis huruf Arab yang indah bisa dipelajari di bawah bimbingan guru tapi juga bisa dilakukan secara otodidak. Seperti apa informasinya, ini dia. Menguasai seni kaligrafi Arab membutuhkan ketekunan dan waktu yang panjang. Setiap pelukis tidak hanya bisa menulis huruf, tetapi juga harus mampu menguasai tata bahasa Arab. Untuk menghasilkan karya seni yang indah dalam bidang kaligrafi dibutuhkan pengalaman dan sering mengikuti lomba melukis kaligrafi. Perpaduan keterampilan menulis dan keindahan huruf Arab menggambarkan nuansa religius yang dalam terhadap karya seni yang dihasilkan. Mengawali keinginan yang besar sebagai penulis kaligrafi Arab, Cassandra, seorang anak tamatan man di kota Sambas, tidak dibesarkan dalam keluarga pelukis. Tapi berkat kegigihannya, Cassandra membuat karya lukisan yang indah. Melalui goresan tangannya, karya seni lukis kaligrafi ini terasa hidup dalam suasana magis keagamaan. Cassandra yang haus akan seni tulis huruf Arab ini mengutarakan keinginannya untuk terus belajar.
Keterbatasan ekonomi tidak membuat Cassandra berhenti berkarya. Ia berharap suatu waktu karyanya diminati sehingga menambah semangatnya untuk terus melukis. Ikut biasa ya, kan ada di acara di kami kan namanya remaja masjid. Nah, kalau ada di remaja masjid ya ada cabang kaligrafi, kayak saya coba kayak ikut lombanya. Saya ikut coba jadi pertama kali. Tiap tahun alhamdulillah juara gitu ya. Jadi saya ikut tolen-tolen sampai situ ya. Pas itu harapan saya semoga masyarakat banyaklah bisa menghargai karya-karya kaligrafi, karena itu kan tulisan Arab ya kan ya. Jadi harus dilestarikan lah ya. Keterampilan melukis kaligrafi di Dusun Mansemat, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sambas ini cukup diminati anak-anak seusianya. Cassandra berharap pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, memberikan pelatihan agar seni melukis kaligrafi Arab ini dapat terjaga. Saat ini pelukis kaligrafi sudah kurang diminati, kecuali di kalangan pesantren. Oleh karena itu, peran bidang keagamaan lebih besar untuk meningkatkan kembali seni kaligrafi mulai dari tingkat pemula hingga tingkat mahir. Baik, dari kaligrafi kita akan menuju ke Cirebon di Jawa Barat. Panorama wisata alam Batu Lawang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi saat libur akhir pekan pemirsa. Dan wisata kekinian itu juga menghadirkan berbagai tempat atau spot instagramable berupa bebatuan yang menjulang dan juga terbentuk secara alami. Dan ini informasinya untuk Anda. Inilah wisata alam Batu Lawang di kaki Gunung Cupang. Keindahan alam yang dipenuhi pepohonan hijau mampu memanjakan mata yang melihatnya. Lokasi ini adalah salah satu objek wisata eksotis yang terletak di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Dari bawah, wisatawan yang datang akan disuguhkan bebatu alam menjulang tinggi menyerupai bentuk lawang atau pintu gua. Kemudian dari atas tebing wisata disuguhkan hijaunya alam yang asri hingga keindahan Kabupaten Cirebon. Selain itu, lokasi yang terbilang baru ini bukan hanya untuk perkemahan. Di sini juga tersedia berbagai spot swafoto yang instagramable. Pada libur akhir pekan, wisata alam ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Alhamdulillah kunjungan rada meningkat dari hari biasa. Berapa sekarang? Ya perharinya lumayan lah, ada sekitar 500 orang lebih posisi orang mah. Jauh dibanding hari biasa? Jauh. Hari biasa ya paling sekitar berapa motor. Untuk tiket masuk ke wisata alam Batu Lawang ini cukup murah, hanya Rp10.000 per orangnya. Wisatawan sudah bisa menikmati keindahan wisata alam Batu Lawang. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, pemirsa, informasi panorama dari Cirebon baru saja sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Jendela Negeri hari ini. Akhirnya saya Fedri Ramadan. Dan juga saya Andi Nuwijaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus saksikan Jendela Negeri setiap hari di jam yang sama hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Menemani libur sekolah, ada yang seru nih di TVRI.
program edukatif yang dikemas secara menarik melalui dialog, lagu, cerita, serta aktivitas kreatif. Nah, Kak Tenggo mau tanya, siapa yang di sini suka sama cerita dongeng? Tenggo dan Jojo akan menghibur sekaligus mendidik, mengajarkan kejujuran, persahabatan, cinta lingkungan, dan kebiasaan baik sehari-hari. Tenggo dan Jojo, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Omnivora, karena cenderung memakan serangga. Ayo teman-teman, kita cari hewan buas di hutan ini. Iya, bayangkan kita bisa ketemu dengan harimau atau singa. Tapi emang kita benar-benar aman di sini? Iya, aku pernah dengar hewan buas bisa berbahaya. Tenang, kita hanya melihat saja kok, nggak akan melawan. Di mana ya hewan-hewannya? Kalau ada hewan buas, kita harus menjaga jarak ya. Kalian lagi ngapain? Iya, ini lagi pada ngapain sih? Kita lagi cari hewan buas nih. Aku pernah loh ketemu hewan buas. Di mana kau ketemu hewan buas? Di kebun binatang ini. Sebelum kita lanjut, mending kita duduk dulu yuk, adik-adik yuk. Yuk, duduk dulu. Jojo sama Kak Tenggo, masa Kak tangan-tangan dulu ya? Oke. Halo adik-adik, selamat datang di Tenggo dan Jojo. Acara yang penuh dengan cerita seru dan juga pelajaran berharga. Aku Kak Tenggo dan aku Jojo. Halo teman-teman. Nah, setiap episode kita akan mendengarkan cerita-cerita seru yang gak cuma menghibur, tapi juga mengajarkan kita hal-hal baik. Setuju gak teman-teman? Setuju! Setuju! Aku nih Joya, aku tuh suka banget cerita dongeng. Iya Kak Tenggo, aku juga. Apalagi kalau ada banyak karakter tokohnya dan punya kesan yang positif buat kita semua. Nah, Jo, hari ini teman-teman, Kak Tenggo punya dongeng seru tentang kasih tahu nggak ya? Kasih tahu. Tapi sebelum itu, kayaknya kita harus membahas tentang hewan buas deh Kak Tenggo. Siapa yang setuju kita bahas tentang hewan buas? Saya. Oke. Tapi sebelum itu, hari ini Jojo sama Kak Tenggo punya cerita tentang seekor burung yang kehilangan salah satu telur di sarangnya. Kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Aku nggak sabar banget loh Kak Tenggo buat lihat seperti apa sang burung mencari telurnya yang hilang itu. Pada pagi yang cerah, burung cantik bernama Lila terbang ke sarangnya yang berada di atas pohon besar. Sarangnya tersembunyi dengan rapi di antara ranting-ranting hijau yang rimbun. Lila merasa sangat bahagia karena sarangnya kini memiliki 5 telur yang indah dan berwarna cerah. Namun, ketika dia menghitung telur-telurnya, dia merasa ada yang aneh. Yuk, kita lihat ceritanya. 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 telur. Di mana yang kelima? Apa aku salah hitung ya? Ayo kita ulangi lagi. Aku takut salah menghitungnya. 1, 2, 3, dan terakhir 4. Aduh, kemana telur satunya? Seharusnya ini ada 5. Hai pohon besar, apakah kamu melihat telurku yang hilang? Tadi ada 5, tapi sekarang hanya ada 4.
Aku tidak melihatnya terjatuh, Lila. Tapi angin tadi sempat kencang sekali. Mungkin telurmu terbawa angin. Oh tidak, jika terbawa angin, telurku bisa jatuh ke tanah dan pecah. Aku harus menemukannya. Aku takut telurku sudah hilang selamanya. Apa yang harus aku lakukan? Lila, jangan terlalu cepat putus asa. Sebaiknya kamu pergi mencari sebelum malam hari tiba. Baiklah kalau begitu, aku titip telur-telurku ini ya. Aku akan segera kembali. Lila segera terbang, menyusuri taman yang luas dan mencoba mencari telur yang hilang. Namun pencariannya sia-sia. Setiap kali Lila hampir menemukan sesuatu yang tampak seperti telur, itu hanya batu kecil atau daun kering yang tertiup angin. Waktu berlalu dan Lila semakin cemas. Apakah Lila akan berhasil menemukan telurnya? Mengapa kamu menangis? Aku sedang mencari telurku yang hilang. Hilang? Ada berapa telur yang hilang? Hanya 1. Aku memiliki 5 dan di sarangku ada 4, Panda. Itu sepertinya telurku. Baiklah, ayo kita lihat dari dekat. Ada 7